Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi di acara Ponet, Podcast Netima. Podcast seputar SMP Negeri 3 Majalengka. Di episode kali ini kita kedatangan tim Ultras Netima yang selalu semangat membara mensupporter SMP Negeri 3 Majalengka. Bersama aku Rizky Fojansyah sebagai pembawa acara. Juga bersama aku Katriona Fatia Aurora Dena sebagai pembawa acara. Boleh nih buat teman-teman di sini perkenalkan diri dari masing-masing anggota dulu. Juga sebagai posisinya di Ultras ini sebagai apa? Saya dari perwakilan angkatan kelas 8. Nama saya Muhammad Fakih Robani, anggota Ultras Netima. Nama saya Hafid Nuriman, posisi saya di Ultras sebagai anggota. Saya Ripandra Maulana Putra, saya di Ultras sebagai koordinator. Saya Dede Hoirudin, di Ultras saya sebagai wakil ketua. Dan perkenalkan, nama saya Filiano Budi Mulyawan, di Ultras Netima saya menjabat sebagai ketua. Saya Muhammad Rifki Albiansa, saya sebagai kepengurusan keolahragaan. Oke, asal kalian tahu guys, tim Ultras Netima ini adalah kelompok yang selalu mendukung SMP Negeri 3 Majalengka ketika melakukan pertandingan ataupun kegiatan-kegiatan yang lainnya. Nah, kita langsung aja ke pertanyaan ya. Kalau dari teman-teman sendiri nih, apa yang bikin kalian tetap merasa yakin dan setia di Ultras Netima? Meskipun banyak tantangan sulit yang harus dihadapi dalam mendukung tim-tim olahraga yang ada di Netima. Apa nih yang bikin kalian tetap termotivasi dan setia buat Netima? Ya yang pertama sih yang paling termotivasi banget ya. Kebanyakan juga saya lihat di mana-mana dari tim futsal sendiri atau tim sepak bola kan pasti ada pendukungnya tuh supporter. Nah emang juga Netima dari dulu kan juga ada supporter ya dari kemana-mana juga suka tetap ikut dan kita juga di sini juga punya tujuan sendiri, tujuan jelas buat apa sih kita ada di belakang Netima, buat apa aja kita ngelakuin apa aja dan ya tugas kita emang di sini ya sebagai supporter yang ya utamanya ngedukung tim futsal Netima buat ada masanya lah di mana Netima lagi kalah kita harus ya punya tujuan punya tugas untuk semangatin para pemain untuk apa lebih kuat mental lah jadi agar mentalnya enggak down kita semangatin lagi semuanya entah itu apa pemain depan, lini belakang dan juga kiper kita semangatin dan ya alhamdulillahnya tim futsal Netima bisa membalikan keadaan yang tadinya kalah jadi menang. Kalau teman-teman di sini udah berapa lama nih masing-masing di Ultras Netima? Ada yang 2, ada yang 3 berarti ya? Nah selama 2 atau 3 tahun itu pernah gak sih menghadapi masa sulit atau rintangan yang benar-benar susah sampai mungkin bikin kalian kepikiran apa keluar aja gitu. Kira-kira pernah gak sih melewati tantangan seperti itu? Pernah gak? Untuk diri saya pribadi, ngerasa ingin keluar dari Ultras Netima saat ada masalah, gak pernah saya rasain. Karena saya ngeputusin masuk Ultras Netima bukan hanya sekedar buat masuk sembarangan, juga bukan sekedar buat nge-support sembarangan, tapi saya masuk Ultras Netima, saya masuk dengan cinta dan dedikasinya. Atau ini, pernah gak sih ada drama atau tantangan, misalnya bentrok sama supporter lawan, atau
Atau yang faktor alam aja nih, hujan pas lagi nge-supporter tim. Gimana tuh? Pernah nggak? Boleh ceritain pengalamannya? Oh, kalau soal cuaca sih pernah ya. Kita lagi ada match, friendly match lawan sekolah lain. Pas hujan itu ada, kalau nggak salah pas di babak kedua hujan mulai turun. Ya kita sih pengurus ya mikir juga sih ya kalau tetap maksain mungkin keadaan yang lain anggota ya mungkin ada kedinginan atau mungkin sakit, tapi kita juga sebagai pengurus yang di depan nggak langsung main apa ya, main udah lanjut aja lah, kita juga koordinasikan dulu ke anggota gimana mau tetap lanjut gak. Kebetulan anggotanya pada siap, pada semangat, ya udah. Iya, badai badai juga bukan rintangan lah. Terus tadi juga ada katanya tantangan bentrok sama sekolah lain. Supporter tim lawan. Supporter tim lawan sih kalau ada yang bentrok rusuh tuh ya kebanyakan sih ada ya, kayak mulai dari chainnya yang apa ya, menurut kita mah kayak provokasi gitu. Manas-manasin gitu ya. Ya manas-manasin biar apa ya, biar tujuannya sih biar mental kita kayak kayak down, ngerasa takut gitu sama ultras lawan, sama apalah, sama supporter lawan. Tapi dari kita ya sama sekali juga nggak pernah nanggapin apa tuh provokasi, nanggepin yang mau rusuh kayak gitu. Ya udahlah, kita mah lebih ke apa ya, kita tunjukin tugas kita di sini buat apa, kita di sini karena apa, kita di sini buat siapa. Kita mah lebih ke tujuannya ke itu sih. Kita juga punya, udahlah misalkan ya supporter lawan, ultras lawan mungkin ya ngacungin jari tengah, ngacungin apa, cen ya yang membuat provokasi lah. Kadang juga di tribun kita, entah itu di atas atau di bawah, pasti ada aja yang ngebalas. Tapi sebagian pengurus di depan juga ya udahlah, jangan balas lagi pakai apa ya pakai kayak gitu, can provokasi ataupun ngacungin jari tengah jadi kayak ngebalik-balikin. Kita udah aja fokus sama tujuan kita, tugas kita di sini buat apa. Jadi kita kayak lebih tunjukin lah Ultras Netima tuh kayak gimana. Ultras Netima tuh ultras terbaik di Majalengka gitulah dalam kategori SMP. Tepuk tangan dulu buat Ultras Netima. Nah, kalau misalkan kita ngelihat di lingkungan Netima sendiri ya, di sini aku nggak menutup kenyataan atau faktanya bahwa masih ada beberapa entah itu murid ataupun dari guru-guru sendiri nih yang masih menganggap buruk untuk ultras atau supporter ini, kayak masih memiliki stigma negatif tentang ultras. Nah, bagaimana cara teman-teman semua menghadapi pandangan-pandangan negatif itu terhadap ultras gitu? Sebenarnya sih itu masalah soal pribadi. Soalnya kami di Ultras udah masang peraturan-peraturan yang tertulis untuk guru-guru mungkin atau orang-orang yang belum ngizinin atau gimana mikirnya negatif. Pengurus selalu berusaha buat lebih ngeyakinin lebih baik lagi, juga ngebuktiin kalau Ultras Netima tuh nggak kayak apa yang mereka lihat. Soalnya Ultras sekarang udah beda. Soalnya regenerasi juga nggak setiap tahun sama. Oke, kira-kira kalau setiap ada pertandingan nih, apa sih yang selalu disiapin Ultras untuk mensupport Netima? Yang disiapin ya yang pertama nih, bagian terpenting kalau menurut saya itu ada konsumsi air. Misalkan buat anggota kan udah capek-capek teriakin nama Netima, kita juga di sini nyediain. Terus juga ada bass sama snare yang buat jadi variasi juga ya, Andra. Atau ada tambahan dari bendera, terus suara dari anggotanya.
Kalau menurut teman-teman, seberapa penting sih ultras itu dalam suatu pertandingan? Kalau menurut saya penting mah penting banget. Kalau saya sendiri juga pernah nanyain ke tim-tim futsal Netima, gimana sih rasanya ada ultras di belakang kalian, di samping kalian. Ya pemain futsal Netima sendiri juga ngomong lah kayak kalau misalkan gak ada ultras kayak sepi banget, kayak hampa lah, di mana di saat mereka lagi kalah telak, lagi kalah poin, nggak ada yang ngebangun semangat gitu. Cuma ya misalkan kapten doang atau teman-teman yang lainnya lah. Terus saya juga ada beberapa tanggapan juga kalau ada ultras di samping mereka, di belakang mereka, mereka jadi lebih main tuh kayak semangat, kayak overpower lah, on fire banget. Jadi kayak lebih pede, lebih berani buat apa ya, buat nunjukin ngeluarin skill mereka, jadi nggak kaku, nggak apa gitu. Pokoknya mereka semua pengen kalau setiap ada pertandingan ultras itu selalu ada gitu sih. Oke, berarti Ultras berguna banget ya untuk meningkatkan semangat pemain dalam melakukan pertandingan ya Kak Ur. Betul, juga ultras juga sangat berguna dalam merubah atmosfer di pertandingan menjadi lebih semangat dan jadi lebih menyala gitu ya. Betul, Hurung. Eh, buat Kak Alvino nih, kan sebagai ketua, gimana sih cara menjaga semangat suportif dari anggotanya untuk selalu mendukung tim eh, Eskul Netima untuk melaksanakan pertandingan nih? Tetap menjaga semangat ya. Kalau dari situ sendiri sih saya selalu bilang pas saat ngecen, pas saat adanya pertandingan, ingat kita di sini, tujuan kita di sini kembali lagi ke tadi buat ngedukung tim futsal Netima, tim sepak bola Netima, bukan untuk apa ya, jadi kayak bukan untuk di sini, bukan kayak onar buat rusuh, buat apa. Ingat kita di sini ada tujuan sendiri, kita di sini kita berdiri di sini ada alasan, bukan tanpa alasan gitu sih. Karena Ultras Netima itu kan menjunjung tinggi solidaritas ya, entah itu baik dari sesama anggota maupun di tim lawan juga mungkin harus tetap mendukung solidaritas kan ya, mendukung perdamaian juga. Nah, kalau semisal tim kita lagi menang nih dan tim sekolah lain lagi mengalami kekalahan, kira-kira ada nggak cara dari teman-teman semua buat tetap mensupport mereka gitu dalam arti perdamaian? Gimana tuh? Kalau dari Ultras Netima sendiri sih punya banyak cara ya. Ada salah satunya tuh Chen nyanyi ini apa? Misalkan kalau ada tim lawan dari SMP 1, dari kita SMP 3 ya. Ada Chen juga di sana sama di sini Netima, di mana-mana kita saudara gitu sih. Kalau apa buat pertanyaan tadi lebih menjunjung solidaritas ya. Selebihnya kayak gitu sih. Kalau dari teman-teman pernah nggak sih coba ngajak guru atau mungkin kepala sekolah buat ikut mensupport tim Netima sendiri? Pernah nggak tuh ngajak kayak gitu? Pernah sih, kalau setiap ada pertandingan kita selalu ngajak, apalagi ke pembina, ke Pak Iwan. Kira-kira lebih semangat ketika ada guru-guru atau teman-teman semua aja nih? Atau mungkin sama aja gitu ya? Ya nggak ada guru kita tetap semangat kok, tetap apa ya, kayak ya semangatnya tetap sama gitu. Nah, buat di sini ada yang kelas 8. Oh, ini kelas 8 ya? Nah, buat kalian nanti kan sebentar lagi kakak-kakak yang kelas 9 mungkin akan lulus ya. Nah, cara kalian buat membangun generasi yang baru dari Ultras Netima sendiri tuh gimana? Boleh nih yang kelas 8 jawab. Ya bikin lebih baik lagi Ultras Netima dari sebelumnya, lebih bikin kompak, solidaritas dari sebelumnya biar semangat lah saat pertandingan mendukung tim sekolah kebanggaan. Terus buat eh,
Lanjut, kalau misalkan menurut kamu, kamu yakin gak sih sama Ultras nanti ke depannya tanpa kakak-kakak kelas 9? Ya udah pastilah. Soalnya dari kelas 8 juga udah didiknya udah sama, udah ya pastinya juga bakal lebih baik lagi. Kalau menurut yang kelas 8 nih, kakak-kakak kelas 9 tuh gimana sih dalam berorganisasi di di tim supporter ini? Ya baik, eh, perhatian. Kalau kalau Bener nggak baik perhatian teh apa? Dipaksa itu baik perhatian. ya emang bener. Bener. Gimana nih harapan kamu buat kakak-kakak kelas 9-nya gimana kalau nanti udah gak di Netima lagi? Ya harapannya bisa nonton lagi saat angkatan yang bertanding, saat angkatan yang baru mensupporter sekolah kebanggaan. Kita doakan aja ya baik buat Ultras Netima sendiri ataupun buat kakak-kakak kelas 9 yang sebentar lagi lulus. Semoga tetap mendapatkan perjalanan yang terbaik di studi. Amin, amin. Buat teman-teman semuanya nih, ada gak pengalaman terbaik ketika mensupport pertandingan SMP Negeri 3 Majalengka? Di event apa gitu? Ya menurut saya pengalaman-pengalaman yang menarik, yang seru juga, dan ya ada juga yang berbuah hasil dari capainya lelah kita itu di event AFKAP Piala Pelajar Majalengka yang di Gor Telaga Manggung. Itu kita dapat penghargaan juga best supporter dari AFKAP, dan tim futsal juga mendapat juara. Karena jujur aku sendiri merasa lebih respect ya buat beberapa event pertandingan yang mengadakan best supporter. Karena jujur sebenarnya di setiap pertandingan tuh yang dinilai seharusnya bukan hanya tim olahraganya aja ya, tapi Betul, tim betul. supporter Netima juga yang tetap jadi terbaik kalau menurut aku. Oke, betul. Kalau dari kakak-kakak kelas 9 nih, udah ada belum kayak bayangan-bayangan untuk regenerasi struktur selanjutnya? Sekedar bayangan aja gitu. Ya udah ada sih, pasti udah ada. Kita juga udah mempersiapkan lah buat kedepannya biar enggak terlalu ngedadak teuing lah. Kita juga dari sebelum-sebelumnya udah ngedidik lah gimana cara mereka buat buat ngerangkul anggotanya, gimana buat ngedidik anggotanya, gimana biar selalu stay di jalan yang positif. Kalau kalian penasaran, tunggu aja tanggalnya. Tanggal berapa tuh? Tanggal berapa? Ditungguin. Ya, rahasia nanti. Rahasia organisasi. Dari teman-teman semua merasa nyaman gak dengan bukan fasilitas sih tapi lebih ke sebagai supporter nih, nyaman gak berada di Netima ini dengan perizinan dan mungkin juga fasilitas, kira-kira merasa nyaman gak atau merasa ada yang kurang? Ya menurut saya sih ya kalau kenyamanan udah nyaman banget lah di Ultras Netima itu, dibandingkan sekolah-sekolah yang lain ya. Saya juga ada ya melihat sendiri secara langsung, emang Ultras Netima itu beda banget dari sekolah-sekolah yang lain. Udah nyaman banget lah di Ultras Netima. Terus buat dari sekolah juga ya mungkin saya rasa cukup memfasilitasi Ultras Netima dengan adanya perizinan buat misalkan kayak di waktu sekolah ada dispensasi buat laga-laga penting, mungkin misalkan final gitu, pasti diizinilah, dipertimbangkan lagi buat gurunya. Ngomong-ngomong soal perizinan dari sekolah nih, dari teman-teman sendiri merasa nggak sih ada bedanya dari sebelum
Ultras legal sama sekarang setelah legal setelah mendapatkan izin dari pihak sekolah? Karena mungkin sebelumnya kan belum juga ya, ada masanya di mana Ultras itu belum mendapatkan izin, sementara sekarang sudah. Nah kira-kira bedanya apa tuh dari kalian sendiri? Ya menurut saya sendiri bedanya tuh banyak banget ya. Apalagi sekarang alhamdulillah Ultras udah legal di sekolah SMPN 3 Majalengka. Salah satunya sih ya ketika Ultras Netima belum legal, saya lihat emang dari kekompakannya tuh belum kebentuk juga karena mungkin ada faktor apa ya, nggak ada kayak latihan buat latihan tuh buat Chain teman-teman ya, buat teman-teman Ultras kayak chain class gitu. Tapi ketika masanya Ultras udah legal, alhamdulillah banget ke guru-guru, terima kasih banyak ya udah memfasilitasi, udah ngeizinin kita buat melakukan apa-apalah. Kayak misalkan chain class kan misalkan jadi apa ya, ke anggotanya juga lagi kita ngadain latihan chain class, bukan hanya sekedar chain class, dari kekompakan juga, dari suara juga, apalagi gitu sih. Kalau dari kakak-kakak sendiri nih, buat generasi selanjutnya kira-kira harapannya apa? Buat generasi selanjutnya dari harapan ya, kalau dari saya itu tetap teguh semangat mendukung SMP Negeri 3 walau apa ya, ada banyak tantangan, ada banyak rintangan. Jangan lupalah alasan kalian waktu awal masuk Ultras Netima itu buat apa, dan tetap jaga kekondusifan, solidaritas dan juga keamanan. Pokoknya buat Ultras Netima ke depannya jangan sampai ada konflik lah, ada masalah entah itu dari luar atau dari dalam. Terakhir nih, aku mau minta teman-temannya buat ngasih kita yel-yel atau slogan dari Ultras Netima. Boleh dipimpin sama satu orang deh. Boleh, boleh. Ultras Netima. Ultras Netima. Ultras Netima. Netima. Hehe, keren, keren, keren. Oke, buat teman-teman semuanya dari tim Ultras, terima kasih telah meluangkan waktunya. Dan semoga Ultras kedepannya lebih maju lagi, lebih semangat untuk mendukung, mensupport SMP Negeri 3 Majalengka. Oke, buat teman-teman semuanya, see you the next video. Dadah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.